Bada bing, bada bu. Hai semuanya, apa kabar? Balik lagi channel aku. Semoga kalian baik-baik aja, semoga kalian sehat-sehat aja. Pertama-tama aku mau ngucapin makasih banyak buat 1000 subscribers. Makasih kalian udah mau dengerin aku, cerita-cerita horor, cerita-cerita true crime. Mungkin sekalian sama gilanya sama aku. Aku gak akan nyampe 1000 subscribers kalau kalian gak nonton TikTok aku atau kalian gak emang tertarik sama cerita-cerita aku. Dan dengan itu aku berterima kasih banget. Nah, kedua, hari ini aku mau cerita sesuatu yang mungkin agak gory ya. Jadi sebelumnya trigger warning, kalau kalian nggak kuat, mendingan kalian skip. Kalau kalian nggak bisa dengar cerita-cerita yang detailnya graphic atau detailnya sangat terperinci, mendingan kalian skip. Untuk kalian yang berani, silahkan lanjut. Inilah cerita hari ini, aku mau cerita tentang satu cewek ini namanya Maddie. Nama lengkapnya Maddie Clifton. Jadi Maddie ini dia umurnya masih 8 tahun, dia tinggal bersama kedua orang tuanya dan sama kakak ceweknya nih. Dia punya kakak cewek namanya Jessica. Dia itu anaknya tuh tomboy banget. Dia tuh tipe cewek yang dia main sama cowok nih, sama teman-teman cowoknya lumpur-lumpuran atau main baseball sampai kotor-kotoran. Tapi 1 jam kemudian dia bakalan les ballet atau dia les piano. Jadi dia serba bisa, keren banget. Maddie ini sama keluarganya tinggal di Jacksonville, di Florida, di Amerika Serikat. Komplek perumahannya Maddie ini tuh komplek yang deket banget ya, yang tight gitu. Jadi antara satu tetangga dan tetangga lainnya mereka tuh deket banget. Mereka sering gosip bareng, mungkin mereka arisan bareng ya, kita nggak tahu ya. Dan anak-anaknya pun mereka sangat dekat, rapat banget ya mereka. Nah, Maddie ini terkenal banget di kompleknya. Dia temennya banyak, dia sering ikut olahraga apapun, dan dia juga berprestasi. Satu hari, Maddie ini lagi di rumahnya dan dia diajak sama tetangganya bernama Gary untuk main golf bareng. Jadi jangan salah ya, Maddie ini umur 8 tahun dan Gary ini umurnya 45 tahun. Gary ini nanya, Maddie mau ini nggak mukul bola golf nggak di lapangan deket rumah aja? Oh boleh om, boleh. Bentar ya om ya, aku izin dulu. Akhirnya Maddie pun izin sama orang tuanya. Dia bilang, mah aku boleh nggak pergi sama om Gary, aku mau main golf. Oh iya boleh, kamu hati-hati ya. Tapi nanti pas jam makan kamu pulang. Oke mah. Akhirnya Maddie pun pergi sama si Om Gary ini. Tapi kayak sekitar 1 jam kemudian dia balik lagi ke rumah. Dia bilang sama ibunya, Mah aku boleh minta bola golf lagi nggak? Abis soalnya. Kan? Yaudah ambil lagi tuh ada situ. Akhirnya Maddie pun ambil bola golf yang dia minta dari ibunya itu. Tapi nggak ada yang tahu kalau itu adalah saat terakhir ibunya ngelihat Maddie. Karena setelah itu Maddie menghilang. Ini agak mirip-mirip sama komplek-komplek di Indo ya. Jadi ketika jam makan malam, kita udah maghrib gitu, orang tua tuh selalu teriak manggilin anak-anaknya. Kayak dari rumah kayak dipanggil Maddie, atau namanya Jessica dipanggil Jessica gitu. Mereka selalu bermainnya di daerah deket-deket rumah. Dan gimana kalau misalnya orang tuanya manggil untuk makan malam, mereka pasti langsung pulang. Kayak karena deket banget kan, karena kedengeran orang tuanya kalau manggil. Tapi Maddie dipanggil, nggak datang-datang. Seorang tuanya bingung dong. Nih anak kok sampai maghrib dia nggak pulang padahal udah dipanggilin. Tadi dia manggil sama siapa sih? Oh sama Gary. Akhirnya mereka datanglah ke rumahnya Gary. Terus mereka nanyalah ke Gary. Lihat Maddie nggak? Tadi kan dia main sama lo nih. Tapi dia belum pulang padahal kita udah panggilin buat makan malam. Terus Gary bilang, loh Maddie tadi bilangnya sih pulang ke rumah mau ngambil bola golf. Tapi gue tungguin sampai sekarang dia nggak balik-balik juga tuh. Ya udah gue pulang aja. Orang tuanya Maddie bingung dong. Oh, oke, mungkin Maddie pergi ke rumah teman yang lain. Mungkin dia ketemu temannya di jalan, terus dia lupa kalau dia lagi main golf sama Om Gary. Akhirnya orang tuanya Maddie pun ngetokin rumah orang-orang satu-satu. Kayak tok-tok. Halo, Maddie di sini nggak? Maddie lagi main di sini nggak? Dan semuanya bilang enggak. Panik dong orang tuanya. Oh my god, Maddie kemana nih? Akhirnya karena mereka itu udah ngetokin semua tetangganya, akhirnya semua tetangganya pun bantuin untuk nyari Maddie dong. Mereka kayak ambil senter, mereka jalan keliling komplek, mereka masukin ke hutan-hutan di daerah dekat-dekat komplek. Mereka sambil teriak, Maddie, Maddie. Gak ada jawaban sama sekali. Maddie pun gak datang dan gak muncul. Orang tuanya makin cemas, akhirnya mereka telepon 911. Polisi pun datang, mereka cari sekeliling komplek, gak ada. Maddie gak ditemukan sama sekali. Orang tua Maddie terutama ibunya stres berat dan ibunya nangis terus karena ya namanya kehilangan anaknya nggak ditemukan. Dan hal ini berlanjut sampai 1 minggu. Selama 1 minggu ini polisi selalu mencerca si Om Gary ini. Karena Om Gary ini ada yang terakhir dilihat bersama Maddie. Dia yang ngajakin Maddie main golf. Mereka cek-cek rumahnya Om Gary,
Gak ada apa-apa. Oke, aku bersedia polygraph test. Terus Om Gary gagal di polygraph test ini. Akhirnya mereka cari lagi, mereka search, mereka bongkar lagi rumahnya Om Gary sampai 9 kali dan tetap Om Gary dinyatakan nggak bersalah. Nggak ada apapun yang bisa didapatkan dari Om Gary. Dan Om Gary pun bilang, oke, aku mau kasih DNA aku. Aku kasih DNA aku, jadi kalau misalnya suatu saat Maddie ketemu, walaupun itu dalam keadaan hidup maupun mati, kalian bisa cocokin dengan DNA aku. Kalau ada apa-apa dan emang aku bertanggung jawab, aku akan bertanggung jawab. Tapi selebihnya aku nggak tahu apa-apa soal Maddie. Akhirnya 1 minggu pun berlalu. Dan semua orang udah stres banget ya. Satu komplek tuh stres banget. Gimana nggak stres? Mereka rata-rata semua punya anak. Dan ada 1 anak yang hilang. Semua orang tua pasti stres lah. Aduh, apa jangan-jangan bentar lagi anak gue yang diculik ya? Aduh, anak gue emang ngerepotin sih hari-harinya di sekolah dan di rumah. Tapi jangan sampai dia diculik juga dong. Orang tua semua takut banget anak mereka kenapa-napa. Salah satunya adalah orang tua Josh. Jadi Josh ini adalah salah satu anak di komplek yang berumur 14 tahun. Ibunya ini stres ya, udah stres karena hilangnya Maddie. Dia juga stres sama urusan rumah. Terutama sama anaknya dia yang baru aja menginjak remaja. Kalian tahu gak sih anak remaja itu kan kotor ya, kotor, bau. Terus mereka suka sembarangan, suka kemproh gitu. Nah ibunya Josh ini tuh lagi stres banget karena Josh ini kamarnya bau banget. Tiap hari Josh ini dibilang, kamu bersihin dong kamar kamu, jorok, bau gitu. Terus Joshnya juga cuma kayak, hei, ini anak remaja biasa lah, kalau disuruh pasti kan mageran gitu. Akhirnya suatu hari, pas Josh lagi berangkat ke sekolah, ibunya Josh langsung, oh, I can't take it anymore, gue gak bisa lagi. Dia ambil semua alat-alat, harpik lah, pel lah, kemoceng lah, sapu segala macam, vacuum cleaner, bahkan mungkin ibunya langsung datang ke kamarnya Josh, dia buka, jebret! Bau yang keluar dari kamar tuh bener-bener yang gak enak, apek dan menjijikan. Ibunya langsung, gue ngelahirin kayak gini nih, udah gue bersihin aja. Pertama dia sapu dulu, terus dia buka jendelanya, dia bersihin juga kotoran-kotoran debu-debu yang di kamarnya Josh. Sampai dia ngeliat di kasurnya Josh tuh ada kayak semacam, ada yang bocor gitu loh. Kamarnya Josh ini kasurnya itu waterbed atau kasur air. Jadi kalau kalian gak tahu gambarnya kayak gini. Kasur air ini kan kalau ada benda tajam dikit pasti kan pecah gitu kan. Pasti airnya mungkin bocor atau apa. Dia lihatlah, aduh jangan-jangan kasur anak gue bocor nih. Dia pegang-pegang, gak bocor. Tapi kok basah? Basah apa ini? Terus dia lihat di bawah kasurnya Josh ada 2 kaos kaki putih. Sepasang kaos kaki putih. Ibunya Josh langsung, jijik banget nih anak gue jorok. Kira dia ambil lah itu kaos kaki dari bawah kasurnya. Dia ditarik-tarik, kok kayak ada yang stuck. Pas dia lihat ada kaki. Ibunya Josh langsung, oh my god. Dia telepon suaminya, takut banget nih ada apa nih di rumah kita. Please pulang, please. Karena kasusnya Maddie ini banyak banget polisi yang patroli di komplek itu. Dia teriak ke polisi, please Pak polisi tolong ini ada yang gak beres di rumah gue, ada yang gak beres di rumah saya, tolong please, tolong sini, tolong lihat, bantuin saya. Polisi yang ngelihat ibunya Josh kayak gitu langsung panik kayak, aduh kenapa nih cewek. Dan akhirnya polisi pun datang bersama 3 detektif karena mereka udah parno duluan ngelihat ibunya Josh teriak panik kayak gitu. Dan pas mereka buka, mayatnya Maddie Clifton ada di bawah kasurnya Josh. Polisi dan detektif langsung, oh my god. Akhirnya mereka datang ke rumahnya Maddie, ke rumah keluarga Clifton. Otomatis orang tuanya Maddie pas ngelihat raut mukanya detektif itu, mereka udah tahu that Maddie is no longer with them. Maddie udah meninggal. Dan mereka tanya ke polisi, di mana kalian nemuin mayatnya Maddie? Di rumah seberang, di mana adalah rumahnya Josh. Nah, jadi kondisinya Maddie pas ditemuin sama polisi itu, mayatnya udah agak membusuk ya, jadi agak sulit untuk diperiksa. Josh langsung ditangkap. Dia posisinya udah sampai sekolah dan polisi ngejar Josh ke sekolah, dia ditangkap. Nah pas Josh dia ditangkap, dia ditaruh di ruang interogasi dan interogasi dong sama detektifnya. Seketika dia langsung jawab, iya itu aku yang bunuh Maddie. Polisi langsung, oh my god, okay, what did you do? Kamu ngapain? Untuk kasih tahu backgroundnya Josh dulu ya. Sebenarnya dia orangnya ceria, dia orangnya popular, tapi dia udah mulai remaja. Bapaknya tiba-tiba jadi alkoholik, bapaknya jadi suka mabuk-mabukan, bapaknya juga tegas banget. Jadi kalau Josh melakukan kesalahan dikit, bapaknya tuh suka marah, dan bapaknya Josh ini kalau misalnya marah sama Josh, dia akan mukul tembok sampai temboknya bolong, dan itu bikin Josh takut dan trauma banget. Jadi Josh ini cerita ke polisi kalau waktu itu dia lagi
di rumahnya. Dia lagi di rumah, lagi kayak nyapu gitu di halaman. Terus dibilang, Maddie datang ke dia. Maddie ngomong sama Josh, Josh main baseball yuk. Terus Josh bilang, aduh tapi gue banyak banget kerjaan rumah nih, gue harus nyapu, gue harus ngepel, gue banyak banget tugas rumah yang harus gue selesaiin. Ah bentar aja, please 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 please. Oke. Tapi inget ya, sebelum bokap gue pulang, lo harus pulang. Karena inget kan, bokap lo ngelarang gue untuk main sama keluarga lo. Jadi kenapa ayahnya Maddie ini ngelarang Maddie sama Jessica untuk main sama Josh? Karena pertama, Josh ini creepy banget. Suatu hari pernah orang tuanya Maddie lagi pulang ke rumah dan nemuin Josh di kamarnya Jessica. Padahal Jessica-nya lagi nggak ada di rumah. Jadi Josh ini diam-diam menyelinap masuk ke dalam rumahnya Clifton ya, masuk ke rumah keluarga Clifton. Kedua, neneknya Maddie sama Jessica pernah nguping kalau Josh ini ngomong hal-hal yang berbau seksual sama Jessica dan Maddie. Jessica ini umurnya baru 11 tahun dan Maddie umurnya baru 8 tahun. Josh umur 14 tahun lo ngomongin hal kayak gitu ke anak kecil buat apa coba? Akhirnya dari karena itu, orang tuanya Maddie itu ngelarang Josh untuk bergaul sama Maddie dan Jessica. Dan orang tuanya itu make sure ya, jadi mereka datang ke orang tuanya Josh juga untuk ceritain semuanya dan bilang, gue gak mau anak gue main sama anak lo lagi. Itulah kenapa Josh gak mau sampai ketahuan sama ayahnya kalau dia main sama Maddie lagi. Dan malah nanti dia dimarahin sama bisa-bisan sama ayahnya. Dan lalu yang terjadi adalah Josh main baseball sama Maddie. Tapi nggak sengaja Josh ngelempar bola baseball itu kekencengan sampai ke keningnya Maddie dan berdarah. Maddie nangis dan Josh mikir, aduh mati gue. Dia nangis nih, sekarang kalau dia nangis kayak gini nanti dia ngadu lagi sama bokapnya. Ntar bokapnya marah lagi, bokapnya pasti ngaduin ke bokap gue. Yaudah deh, akhirnya yang dia lakukan adalah mengambil tongkat baseball dan mukul bagian belakang Maddie supaya Maddie nggak nangis lagi. Supaya Maddie diam. Karena Maddie nggak bisa diem, dia makin jerit-jerit nangis. Akhirnya sama Josh diseret ke kamarnya di lantai atas. Lalu sama Josh ditusuk pakai pisau kulit sebanyak 2 kali sampai Maddie akhirnya diam dan nggak bergerak lagi. Kayak udah. Sama Josh, Maddie disimpan di antara kerangka atau frame dari kasurnya dia sama kasur airnya dia. Terus karena banyak banget darah yang muncrat, Josh mandi dong. Pas mandi, dia dengar ada yang gitu. Kayak ada yang gerak itu di antara frame kasurnya sama kasur airnya dia. Josh yang parno banget, akhirnya dia buka lagi kasurnya dia tarik lagi Maddie, sama dia ditusuk lagi Maddie 9 kali di dadanya. Habis itu, mayat Maddie sama dia dimasukin ke bawah kasur dan Josh tidur selama 1 minggu di atas kasur tersebut, di atas mayatnya Maddie. Polisi yang dengar penjelasannya Josh kayak, oke. Tapi kita punya satu pertanyaan buat kamu Josh. Kenapa celana sama pakaian dalamnya Maddie nggak ada? Kenapa mayatnya Maddie ditemukan dalam keadaan setengah telanjang? Josh langsung, aku karena seret Maddie ke atas kan, jadi nggak sengaja kelepas itu celananya sama celana dalamnya. Terus polisi kayak, oke, tapi kenapa sepatunya Maddie ada di kamar kamu? Kan katanya pas lagi OTW, pas lagi di tangga, celana sama celana dalamnya Maddie kebuka. Harusnya sepatunya juga kebuka dong, ada di bawah. Kenapa ada di kamar kamu? Kalian tau gak sih kalau kalian pakai sepatu ya, terus kalian pakai jeans, kalian gak mungkin dong lepas jeans kalian tanpa nyangkut di sepatu, ya gak? Sekarang kalau misalnya jeans kalian bisa lepas, berarti sepatu kalian udah juga lepas juga dong. Detektif dan polisi saat mereka semua gak ada yang percaya sama ceritanya Josh karena gak make sense, gak masuk akal. Terlebih lagi pas Maddie ditemukan dalam keadaan bajunya Maddie tuh ketarik ke atas gitu loh. Di bawahnya memang ada luka tusukan, tapi bajunya Maddie ketarik ke atas dan di bajunya nggak ada bekas tusukan. Dia pasti buka lah itu baju tuh. Gue nggak tahu dia ngapain ya. Nah parahnya lagi, history internetnya Josh di komputernya ditemukan banyak banget website-website dewasa yang diakses sama Josh. Dimana situs-situs tersebut itu kayak bukan cuma situs dewasa biasa. Jadi bukan cuma adegan seksual, tapi adegan seksual yang ada siksaannya. Atau kalian kalau mau tahu mungkin pernah dengar namanya BDSM. Dari situ polisi tuh langsung kayak, wah pasti dia ngapa-ngapain Maddie, pasti Maddie dilecehkan. Sayangnya, polisi nggak bisa membuktikan hal tersebut karena mayat Maddie udah terlalu membusuk untuk divisum. Walaupun ditemukan adanya sisa air mani dari Josh di kamarnya, cuma kita nggak bisa membuktikan, polisi pun nggak bisa membuktikan kalau itu bekas dia ngapa-ngapain Maddie atau emang karena dia abis nonton film dewasa aja. Terus gilanya lagi di kamarnya Josh ditemukan foto kakaknya Maddie yang bernama Jessica.
Jadi Jessica ini dia gimnas ya. Dia ikut gimnas, dimana gimnas tuh kan kalian tau lah bajunya tuh kayak bajunya lumayan seksi ya. Dan dia ngumpulin foto-fotonya Jessica di baju gimnas itu. Jadi kayaknya dia agak obses sama Jessica. Terus polisi juga nemuin 2 celana dalam perempuan, nggak tahu punya siapa. Terus pisau kulit yang dia pakai untuk bunuh Maddie. Dan yang bikin polisi super duper kaget adalah ada cipratan darah di langit-langit kamarnya Josh. Di mana langit-langit itu jaraknya dari lantai sekitar 2,5 meter. 2,5 meter cuy, itu separah apa coba disiksanya. Akhirnya otomatis Josh ini pasti kena hukuman. Karena mereka tinggal di Florida nih ya. Kalau di Florida sama di Texas, mereka itu hukuman pembunuhan adalah capital punishment atau hukuman mati. Tapi karena Josh masih di bawah umur, makanya dia dikenakan hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat atau parole. Nah, sebelum sidang, dokter atau medical examiner, mereka bilang ada 3 luka di tubuhnya Maddie. Yang tadi kita udah tahu, di leher, di dada, sama di bagian belakang Maddie. Nah, masalahnya si dokter ini tuh nggak tahu mana yang duluan dilakukan. Tapi yang mereka bisa pastikan adalah luka di dadanya Maddie yang 9 tusukan itu dilakukan setelah Maddie meninggal. Nah, masalahnya dengan apa yang ditonton sama Josh, kayak dia nonton film dewasa yang banyak penyiksaan, kita tuh nggak tahu apakah Josh setelah membunuh Maddie di bagian leher, dia tuh parno, dia pikir Maddie masih hidup, makanya dia tusuk 9 kali di bagian dadanya Maddie, atau jangan-jangan dia nusuk Maddie di bagian dada karena dia belum puas nyiksa Maddie. Kayak Maddie udah mati duluan, kayak kurang nih nyiksanya, tambahin lagi lah. Gitu. Akhirnya hasil putusan pun menyatakan kalau Josh bersalah dan dia dihukum seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat atau parole. Dan si hakim pun ngomong ke Josh, kamu memang anak-anak, tapi tingkah kamu yang kayak monster ini, yang bikin kamu kelihatannya kayak orang dewasa dan kamu patut untuk dihukum layaknya orang dewasa. Tapi tenang aja kok, hukuman gue ini gak seberapa dibanding hukuman yang lo akan terima nanti di kehidupan setelah lo mati. Basically si hakim ini ngomong kayak, lo bakal dapat siksaan lah di neraka nanti, lo bakal masuk neraka. Nah, setelah Josh masuk penjara nih, gak berhenti di situ aja. Karena teknologi yang udah mulai advance, teknologi yang udah mulai maju, akhirnya banyak banget barang bukti yang mulai develop, banyak barang bukti yang mulai bermunculan lah. Dan bisa dipastikan kalau yang terjadi adalah, jadi Maddie itu pulang pas ngambil bola golf dari rumahnya, dia tuh udah mau lari ke rumahnya Om Gary. Tapi mungkin di tengah jalan, Josh manggil kayak Maddie kayak, hey Maddie sini, gue mau nunjukin sesuatu. Terus mungkin Josh langsung mukul Maddie atau dia melecehkan Maddie. Terus mungkin Josh mukul Maddie karena dia pengen aja nyelakain Maddie. Atau mungkin dia abis melecehkan Maddie dan dia gak mau Maddie sampai nangis atau pulang ke rumah dan cerita sama orang tuanya, akhirnya dia pukul Maddie. Setelah itu, Josh bawa Maddie ke dalam kamarnya, dan kita nggak tahu apa yang Josh lakukan ke Maddie, dan pastinya dia melukai Maddie. Dia menganiaya Maddie karena dia ingin melampiaskan hasrat yang dia dapatkan dari film-film dewasa tersebut. Akhirnya 3 tahun berlalu, ini tahun 2002, Josh umurnya udah 18 tahun, Josh appeal, dia mengajukan banding ke hakim. Dia bilang, lo gak bisa hukum gue seumur hidup. Waktu itu umur gue masih 15 tahun. Lo melanggar hak asasi gue. Anak umur 15 tahun, anak di bawah umur gak sepantasnya dihukum secara keji seumur hidup seperti ini. Lah tapi dia sendiri juga ngambil hak asasi orang untuk hidup. Dia bunuh Maddie. Ini nih kalau blow on tapi banyak gaya. Dan hakimnya pun juga, gak, lo tetap salah. Bye, jangan datang ke gue lagi. Sampailah ke tahun 2012, di mana Mahkamah Agung mengeluarkan suatu aturan, anak yang di bawah umur atau minor, di mana di bawah umur 18 tahun, kalau dia melakukan suatu tindakan kriminal, tidak sepantasnya dihukum seumur hidup. Kenapa? Karena sebenarnya di bawah umur 20 tahun, otak anak belum berkembang dengan sempurna. Dan tidak seharusnya anak dengan kapasitas otak yang belum berkembang sebagaimana mestinya dihukum seumur hidup. Dari situ banyak banget kriminal-kriminal kecil yang mengajukan banding, tidak terkecuali Josh. Dan bedanya di sini sama dia di tahun 2002 adalah Josh udah lebih mature, dia udah lebih dewasa, dia pun sekarang sudah memeluk agama Buddha, dia udah jadi model prisoner, di mana model prisoner tuh kayak kamu tuh sebagai narapidana tuh baik di penjara. Dia ngajarin ke teman-teman sesama narapidananya dia matematika, science, dan dia juga menunjukkan kalau dia benar-benar menyesal sama apa yang dia lakukan. Dan hakim bilang, oke, tahun 2023 lo boleh appeal lagi, lo boleh ngajuin banding lagi, dan mungkin kita akan lihat ke case lo. Apakah lo akan menjadi baik dan bisa dapetin pembebasan bersyarat, atau mungkin nggak sama sekali.
Itulah kisahnya Maddie Clifton sama Josh. Mau tanya juga ya, sebenarnya agak penasaran juga apa yang terjadi setelah itu ya. Tapi aku nggak bisa nemu apa yang terjadi setelah itu. Gimana sama keluarganya Josh, gimana sama keluarga Maddie. Apakah mereka masih temenan, apakah mereka masih ngobrol. Atau mungkin orang tuanya Josh diomongin sama keluarganya Maddie di arisan PKK, kita nggak tahu ya. Kasih tahu dong menurut kalian gimana di bawah, apakah Josh sepantasnya dapat pembebasan bersyarat atau parole, atau dia udah sepantasnya di penjara seumur hidup tanpa boleh keluar sama sekali. Oke, that's it for today. Itu aja buat hari ini. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. And I'll see you on my next video. Bye!